Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul di musola yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni sholat subuh berjemaah di langgar yang kita cintai ini. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tetap tercurahkan ke hariban baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, yakni Islam wal iman. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya bawakan satu kitab yang namanya Al-Minahus Tsaniyah. Minahus Tsaniyah ini merupakan kitab untuk kita bagaimana tata cara menjadi orang yang benar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tasawuf para jemaah. Jadi orang itu kalau pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada tata caranya, yaitu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita kalau ingin dikatakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pertama-tama yang harus kita kerjakan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupa kepada Allah, lupa bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Permintaan dari Rasulullah agar kita selalu takut kepada Allah haitsu ma kunta, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah sebuah amal buruk dengan pekerjaan baik, amal ibadah yang baik. Tamhuha, di mana perbuatan baik itu akan menghapus amal buruk yang kita kerjakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berbudi pekertilah atau berinteraksilah kalian dengan orang-orang bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Rasulullah, kita diminta untuk agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu para jamaah sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwasanya takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wa jitinabu nawahihi. Kita melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan juga menjauhi semua yang Allah larang. Nah, kata Rasulullah, hendaklah kalian itu takut kepada Allah kapanpun dimanapun engkau berada, mau di kantor, mau di langgar, mau di masjid, mau di pasar, mau di jalan, bahkan dalam kamar kita sendiri, tetap perintah itu berlaku. Tetap kita diminta untuk takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
Kalau menurut cara hadisnya itu dikatakan seperti ini. Artinya sebenarnya kita itu diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW agar kita masuk kepada satu fase makom yang namanya makom muraqabah. Apa itu makom muraqabah? Yaitu makom di mana kita itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa atau fase atau makom kita selalu merasa itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasa orang yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya masuk kepada makom muraqabah. Apa tuh muraqabah? Pengawasan. Karena ketika orang itu selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan takut kepada Allah, akan malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita, saudara kita, tetangga kita kok kadang-kadang masih suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena dia masih belum masuk kepada fase ini. Fase di mana dia masih belum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia nggak malu, atau kita tidak malu untuk bermaksud kepada Allah. Kenapa? Karena masih belum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya makom muraqabah. Nah, kalau sudah terbiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata itu kita selalu diawasi oleh atasan kita, maka dengan sendirinya kita dekat dengan orang yang mengawasi kita. Kalau sudah seperti itu namanya makom, masuk kepada makom muqarrabah. Apa? Pendekatan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dimanapun dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beda, merasa diawasi dan merasa dekat dengan Allah itu beda. Kalau merasa diawasi, dia tidak akan berbuat hal-hal yang dilanggar. Ibarat kata kita kerja di kantor. Ketika kita merasa diawasi oleh pimpinan kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang dianggap oleh pimpinan kita itu perbuatan yang tidak baik atau melanggar aturan SOP, standar prosedur operasionalnya kantor. Kalau kita merasa diawasi, kenapa? Karyawan kok kadang-kadang mereka itu melanggar aturan SOP karena merasa nggak diawasi oleh pimpinannya. Sama seperti itu. Ketika kita sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW merasa nggak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang kita akan lepas dari apa yang namanya jalan lurus. Nah, para jamaah yang dimauti oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita itu sudah terlepas dari apa yang namanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, merasa enggak diawasi, maka kadang-kadang kita itu salah atau berbuat melanggar peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya yang kedua adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu kita mengerjakan sebuah pekerjaan baik, amal ibadah, agar perbuatan sebelumnya yang pernah kita kerjakan dari perbuatan dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang imannya sempurna. Kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, beliau itu mengatakan al-mu'min al-kamil alladzina yakhafuna Allah bi jami'i jawarihi. Jadi orang mukmin yang sempurna, artinya orang yang betul-betul imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yakhafuna Allah bi jami'i jawarihi. yakni orang-orang yang takut kepada Allah bi jami'i jawarihi, dengan semua anggota tubuhnya. Jadi kita tuh bahasanya takut kepada Allah bukan cuma mulut aja begitu. Bukan cuma lisan saja yang merasa takut kepada Allah, tapi semua anggota tubuhnya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semua anggota tubuhnya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tergolong orang yang imannya sempurna. Dan kata beliau, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan,
wa alamatu khaufillah tadhharu fi sab'ati mawadi'ah. Dan tandanya orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan tampak pada 7 perkara. Ini para jemaah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan tampak pada 7 perkara. Yang pertama apa? Akan tampak pada lisannya, omongannya, ucapannya. Orang yang takut kepada Allah itu dia akan selalu menjaga omongannya, di mana sekiranya dia tidak akan keluar dari omongan itu hal-hal yang bisa menyakitin tetangganya, hal-hal yang nyakitin saudaranya, suaminya, ya istrinya. Tidak pernah nyakitin dari lisannya ini keluar hal-hal yang nyakitin orang. Ghibah, menggunjing orang, enggak pernah. Mencaci maki orang, enggak pernah. Bahkan lisan itu digunakan untuk membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, wa mudzakaratil ilm, katanya Syekh Al-Ghazali. Beliau mencontohkan dia seperti orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk berzikir, sibuk baca kitab-kitab agama, sibuk belajar gampang. Gak pernah keluar dari omongannya hal-hal yang nyakitin orang, menghibah orang dan semacamnya. Maka ketika tanda pertama ini kita langgar, itu sudah berarti menunjukkan kita masih belum sempurna takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanda yang kedua kata beliau akan tampak pada perutnya. Bagaimana perutnya? Tidak pernah kemasukan sesuatu yang perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kemasukan sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bahkan kata beliau Al-Imam Muhammad Al-Ghazali itu memberikan ancaman, jangan lupa ada hadis Nabi. Ketika perkara haram itu masuk ke tubuh kita dan kita meninggal dalam keadaan seperti itu kita meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya naudzubillah tsumma naudzubillah. Ada orang yang naudzubillah nggak bisa menjaga perutnya, akhirnya dia minum-minum, makan-makan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti itu. Dan perut dan selagi makan itu ada dalam perut kita, masih belum keluar semuanya itu, ya kita masih dalam keadaan selalu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanda yang ketiga akan tampak pada hatinya. Bagaimana hatinya kata beliau? Orang yang takut kepada Allah, jiwanya ini, hatinya ini tidak pernah terbersit sedikit pun dalam hatinya itu ada sifat iri hati. Iri hati, dengki, hasud, perasaan ingin mengadu domba orang dan lain sebagainya yang sifatnya berkaitan dengan masalah hati. Karena ada orang itu para jamaah, kita bertetangga, kita bersaudara, hanya mulutnya aja yang manis gitu. Tapi kadang-kadang di belakang dia istilah kita itu dorong kita ke jurang gitu. Atau di depan baik tapi di belakang nyakitin kita, omongan kita. Ada kan Pak ya orang seperti itu Pak ya? Ada. Wadah. Alhamdulillah kalau di sini nggak ada, alhamdulillah. Semoga kita tergolong orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Al-Ghazali, hati-hati. Penyakit hati itu adalah merupakan amrodul qulub al-azimah. Salah satu di antara penyakit hati yang sangat besar. Jadi penyakit hati itu merupakan penyakit yang besar katanya. Min amrodil azimah, di antara penyakit yang besar dan tidak bisa diobati kecuali selalu belajar tentang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sulit diobatin kecuali dia mau sadar. Ya contohnya beginilah, ketika ada tetangga kita dapat, alhamdulillah tetangga kita baru beli mobil gitu kan. Kalau orang yang senang, alhamdulillah tetangga beli mobil baru nih,
Kalau aja nanti kita bisa numpang, kalau ada mau ke rumah sakit atau ada kondangan bisa dipinjam kan begitu. Itu orang yang normal pikirannya seperti itu. Kalau yang nggak normal hatinya gemetek gini, itu uang dari mana lagi tuh orang bisa beli mobil? Itu jangan-jangan sudah bahasanya sudah. Jangan udah balik kemana-mana itu. Nah ini orang seperti ini kalau nggak tetap aja fokus di situ posisinya, nggak mau belajar, nggak mau tanya ke ustaz, nggak mau belajar, ya sudah pasti akan segitu aja terus. Tapi kalau dia mau belajar, oh iya, oh itu kan semua kan sudah Allah pastikan, sudah Allah takdirkan seseorang itu, mau rezekinya, hidupnya, matinya, semua kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh mungkin tetangga kita di bulan ini dia dapat mobil, kali aja bulan depan saya juga dapat. Amin Allahumma amin. Nah seperti itu pemikiran yang benar gitu. Kenapa? Karena ketika kita sudah merasa karena semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mau jelek, mau buruk, mau dia dapat rezeki yang banyak atau sedikit. Dan para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tandanya kata Rasulullah begini. Dulu itu Nabi Musa pernah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya menemukan keterangan dalam kitab Taurat ini ada umat yang mana mereka itu mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka ini siapa? Nabinya siapa?" Maka kata Allah, Musa, mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Nabinya ya Nabi Muhammad. Aku masukkan mereka ke dalam surgaku bi syahadati alla ilaha illallah. Yardawna minni bil yasir minal amal. Gimana kata Rasul, kata Allah, aku itu ridho kepada mereka, ardo minhu bil yasri minal amal wa yardona minni bil yasri minar rizki. Jadi katanya Allah, wa udkhilumul jannata bi syahadati alla ilaha illallah. Musa, mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Mereka itu ridho kepadaku meskipun aku dia beri rezeki yang sedikit. Wa ardo minhum minal amal bil yasir minal amal, dan aku ridho kepada mereka dengan ibadah mereka yang sedikit, dan aku masukkan mereka ke dalam surganya Allah bi syahadati alla ilaha illallah, karena sebab bersyahadat la ilaha illallah. Jadi kata Rasulullah itu kata Allah sudah jelas, kita ini umatnya Nabi Muhammad, tandanya mereka itu qanaah, neriman kata orang Jawa, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu nilainya sedikit. Dan Allah ridho kepada kita ini meskipun amal ibadah kita tidak banyak. Karena memang beda para jamaah, umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya nabi-nabi lain. Contoh umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu kuat beribadah. Mereka panjang-panjang umurnya, kuat juga amal ibadahnya. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Mereka itu umurnya pendek-pendek, amal ibadahnya gak kuat, gak banyak gitu. Tetapi ini keistimewaan. Kenapa? Allah ridho kepada kita meskipun amal ibadah kita tidak banyak. Karena maksimal umatnya Nabi Muhammad itu kata Rasulullah, yuhsodu ummati baina sab'in wa sittin, seperti itu. Yusoduna ummati baina sab'in wa sittin. Ya umatku itu dipanen antara umur 70 umur 60. Karena Rasulullah umur 60 berapa Rasulullah? 63 ya. Iya. Lebih dari itu berarti bonus dari Allah. Sudah umur 70 tahun lebih itu berarti sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata seperti itu. Dan amal ibadahnya nggak banyak gitu, nggak sebanyak sebagai umat-umatnya terdahulu. Bayangkan kayak dulu itu diceritakan siapa itu, seorang nabi dari Yahudi yang diutus kepada orang Yunani, Sam'on, Nabi Sam'on with Dalila di film begitu. Sam'on ini kalau siang dia itu puasa sambil memerangi orang-orang kafir, jihad. Kalau malam dia itu melek malam, ibadah, sholat malam. Siang malam begitu.
Sampai ketika diceritakan oleh Jibril kepada Rasulullah itu iri. Ya Allah gitu. Orang-orang terdahulu kau beri umur-umur yang panjang dan kuat ibadahnya, sedang umat-umatku kau beri umur pendek, sedikit pula amal ibadahnya. Nah, itu curhatnya Rasulullah kepada Jibril kepada Allah ketika Jibril ngasih tahu dulu tuh ada umat, ada nabi seperti ini. Akhirnya oleh Allah diberi keistimewaan, kita diberi satu malam yang namanya Lailatul Qadar, di mana kita beribadah di malam itu sama seperti beribadah 1000 bulan. Nah, itu keistimewaannya kita. Nah, para jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya neriman itu salah satu tandanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah satu pikiran, merasa oh iya sudah memang takdirnya seperti itu, dia mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tetangga kita dapat apa, ya kita tetap nerima, kita tetap bersyukur, dan kita nggak iri kepada orang. Ketika kita iri, itu berarti kita masih belum sempurna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda yang keempat akan tampak pada pandangan matanya. Jadi kata beliau begini, orang yang takut kepada Allah itu pandangan matanya akan selalu dijaga. Tidak digunakan untuk melihat sesuatu, memandang sesuatu yang itu bukan haknya. Tidak memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang nomor 5 akan tampak pada tangannya. Tangannya tidak pernah digunakan untuk menyentuh, memegang sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk kerja yang benar, bukan mengerjakan sesuatu yang dilarang. Dan tanda yang nomor 6 akan tampak pada kakinya. Bagaimana kakinya? Akan tampak pada kakinya digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang dihalalkan, atau tidak berangkat kepada suatu, mendatangi suatu tempat yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda yang nomor 7 orang itu dikatakan takut kepada Allah, kualitas ibadahnya, ketaatannya, kata beliau. Bagaimana orang yang takut kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, kualitas ibadahnya itu semuanya dikerjakan siang malam murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita siang malam sholat berjamaah di langgar kita puasa Senin Kemis, kita ahli bersedekah, kita ahli berinfak dan lain sebagainya, suka membantu orang. Itu semua murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Nah, ketika 7 tanda ini kita laksanakan semua, maka otomatis kita itu tergolong orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah otomatis imannya itu sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keterangan para jemaah dalam kitab Tafsir As-Sawi. Tafsir As-Sawi itu syarah dari Tafsir Jalalain di juz 3. Ketika mensarahi kalimat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Diketahuilah bahwasanya para wali-walinya Allah itu mereka tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Nah, dalam syarahnya itu menjelaskan bahwasanya ini tandanya seorang wali Allah. Dan ada yang bertanya kepada seorang ulama, yaitu Al-Imam Al-Qushairi. Jadi tandanya ulama, tandanya wali Allah itu apa ini? Alladzina tasafu bil imani wat taqwa. Jadi kata beliau, walinya Allah itu sifatnya dia selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bisa menjadi kekasihnya Allah. Yang penting kita iman kepada Allah dan takwa. Apa itu? Menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Yang tadi tandanya itu ada 7 tanda. Kita kerjakan betul-betul, otomatis kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ternyata menjadi walinya Allah itu mudah para jamaah. Ya, mudah ternyata kan. Yang penting lurus saja, lempeng gitu, nggak usah tole-tole, meskipun ada apa ya lurus saja. Yang penting kata Allah begini ya gini. Ketika Allah melarang begini ya begini. Dan kata beliau, wasyartul wali, nah, syaratnya wali itu apa? Ayyakuna mahfudhon. Ayyakuna mahfudhon itu apa? Mereka dijaga. Harus dijaga. Karena begini, di dalam menjalankan perintah Allah itu kan ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Ya. Jadi imtithalu awamirillah itu disyarahi mengerjakan semua perintah Allah, baik itu perintah wajib atau perintah sunnah, baik itu fardu ain atau fardu kifayah. Gampangnya kita punya kewajiban yang 5 waktu, kewajiban puasa, kewajiban bayar zakat, kewajiban haji bagi yang mampu, wajib patuh kepada kedua orang tua, dan semuanya hal-hal yang wajib kita kerjakan. Ada perintah sunnah, seperti sunnah kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah selama 5 waktu. Ada tambahan sunnah yang lain, contohnya sholat duha atau sholat tahajud dan sebagainya, sholat tasbih, kita kerjakan seperti itu. Dan ada larangan Allah. Larangan apa? Baik itu berupa perkara yang diharamkan atau perkara makruh. Perkara haram ya seperti larangan kita berzina, larangan minum khamar, larangan mencuri dan sebagainya, larangan menggunjing orang, namimah, mencaci maki orang, kan nggak boleh gitu. Wal makruh, dan juga menjauhi perkara makruh. Nah ini di sini nih, wasyartul wali ayyakuna mahfudhan tuh di sini. Kenapa? Karena karena dalam ilmu tasawuf itu dikatakan orang menjadi walinya Allah tidak akan pernah berbuat perkara makruh. Karena perkara makruh itu sesuatu yang tidak diharamkan tapi Allah nggak suka. Jadi perkara makruh itu bukan perkara yang dilarang, tidak. Andaikan kita mengerjakan ya nggak boleh-boleh aja, nggak dosa gitu. Tapi kalau kita mengerjakan perkara makruh itu Allah nggak suka. Makanya katanya guru saya, orang yang selagi masih suka mengerjakan perkara makruh, dia tidak akan pernah menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah tidak suka. Gitu. Halal tapi Allah tidak suka. Contoh simpelnya begini, Rasulullah itu melarang kita makan atau minum sambil berdiri. Apakah itu haram? Tidak kan? Tapi itu larangannya bersifat makruh. Artinya Rasulullah nggak suka, Allah nggak suka seperti itu. Tapi kalau kita mengerjakannya nggak apa-apa, nggak ada efeknya, nggak haram. Tapi kalau kita mengerjakan ya itu sesuatu yang nggak disukai oleh Allah. Gitu. Hal yang nggak disukai oleh Allah kita kerjakan ya sulit kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang itu masih suka mengerjakan sesuatu yang nggak disukai oleh Allah ya kan sulit. Sama seperti kita nih, kita kerja gitu. Nanti kalau kita ikut aturan dan kita giat akan dapat bonus. Tapi kalau kita kerja sudah benar, tapi kadang ada suatu hal yang kita kerjakan di mana pimpinan kita nggak suka. Ya nggak melanggar SOP, tapi itu pimpinan kalau kita ngerjakan itu pimpinan kita nggak suka. Ya hal semacam itu juga akan menghambat pendapatan kita di kantoran begitu. Oh kamu ya kerja nih dapat bonus. Kamu kemarin itu sebenarnya nggak telat kerja, tapi kan ada ketika kerja kamu malah main HP terus, nah, dikurangilah bonusnya. Kan ya seperti itu. Jadi pada jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya orang itu syaratnya menjadi walinya Allah ayyakuna mahfudhon. Selain dia mengerjakan perkara imtithalu awamillah wajitnabu nawahi, artinya iman takwa dia kerjakan, dia juga bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dimakruhkan itu. Nah itu pasti sudah insya Allah orang yang semacam itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tapi kalau seperti itu kayaknya sulit para jemaah yang dia. Karena kan
Kita undangan nih di tangga, kadang-kadang nggak nemu kursi, nggak dapat kursi, ya makan sambil berdiri. Kencing sambil berdiri apakah haram? Tidak, makruh saja, perkara makruh. Kenapa? Karena Rasulullah menunjukkan jangan la tabulanna ahadukum qa'ima, kalian jangan kencing sambil berdiri. Tapi ada yang kita kencing berdiri ya nggak apa-apa. Tapi ya selagi kita suka perkara makruh, sulit mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu ketika di masjid, di musola itu sering kalau ada kamar mandi yang menyediakan berdiri, saya lebih milih yang masuk kamar mandi biar bisa jongkok gitu. Apalagi dalam dunia kesehatan, kalau kencing sambil berdiri itu bisa menyebabkan prostat, katanya seperti itu. Sudah nggak sunnah Nabi, bisa menimbulkan penyakit. Nah kalau bisa kayak masjid musola itu jangan menyediakan tempat yang kencing untuk berdiri. Kenapa? Nah, kalau seperti itu berarti masjidnya sudah ngajarin perkara makruh gitu. Logikanya masjidnya sudah ngajarin perkara makruh. Setidaknya kita ngajarin orang itu biar sunnah Nabi gitu. Makanya dibuatkan bilik-bilik kamar mandi khusus untuk kencing, untuk buang air besar yang ada biar mereka kencingnya bisa biar jongkok, samping sehat juga sunnah Nabi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika 7 tanda itu ada yang kita langgar, maka otomatis kita itu diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW bertaubat kepada Allah, mengerjakan perbuatan baik. Tujuannya apa? Agar perbuatan baik ini bisa menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita perbuat sebelumnya, baik disengaja atau nggak sengaja. Kenapa? Memang wajar, namanya manusia itu punya salah dan lupa. Ketika kita ingat bahwasanya perbuatan sebelumnya itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya ini Minhajus Saniyah, orang yang bertaubat kepada Allah itu ada 2 tingkatan. Jadi masih dibahas 2 gitu. Yang pertama apa? Orang itu taubat kepada Allah minal kabair, taubat dari dosa besar. Jadi kalau kita betul-betul ingin membersihkan diri kita, yang perlu diingat pertama kali itu adalah ketika kita mau bertobat kepada Allah, ingat kita pernah nggak berbuat dosa besar. Apa dosa besar itu? Ya selain, mohon maaf, selain kita pernah berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya, artinya nyakitin hati ibu kita, orang tua kita, itu dosa besar. Jangan dianggap enteng. Kadang orang yang pernah nyakitin orang tua itu bisa menyebabkan rezekinya tidak lancar. Jadi kita sudah siang malam nih pontang-panting pas keringat banting tulang istilahnya, kerja siang malam, kok dapatnya segini aja ya gitu. Atau gini, gajiku nih besar loh, sebulan bisa 10 juta 15 juta, tapi kok masih kurang aja nih, apa ada yang salah ini? Itu coba ingat-ingat lagi. Mungkin dulu kita pernah berbuat ini, mungkin dulu kita pernah nyakitin orang tua. Karena memang di antara kalau kita nyakitin orang tua itu akan menyebabkan rezeki kita tidak lancar. Itu ada hadisnya. Guru saya dulu Kiai Idrus Romli pernah mengatakan seperti itu. Jadi perlu hati-hati. Kita mungkin sudah mapan, hidup mapan, tapi kok kurang gitu. Atau kita sudah banting tulang pas keringat siang malam, kok bikin gini aja gitu. Padahal saya sudah sholat malam, saya sudah sholat duha, saya sudah berjemaah di Langgar Al-Ghafur setiap hari. Kok mesti kayak gini aja? Mungkin coba itu dipikir-pikir gitu. Mungkin ada omongan kita, pekerjaan kita yang pernah nyakitin orang tua. Maka segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nyakitin orang tua itu tergolong perbuatan yang dosa besar. Lalu, saya nggak pernah. Ini saya orang yang taat. Saya ini orang yang selalu lurus lempeng aja, nggak pernah neko-neko. Apalagi sama orang tua, siang malam orang tua saya hormati. Kalau ada uang saya kasih. Bahkan orang tua saya butuh apa saya kasihkan kalau saya punya. Nah, maka lanjut kepada tahap yang kedua, yaitu minas sawair.
masuk kepada tahapan-tahapan kita bertobat kepada Allah dari hal-hal yang sifatnya dosa-dosa kecil. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mengerjakan dosa-dosa kecil, kayak apa? Menggunjing orang, mencaci maki orang, pernah nyakitin orang, ya pernah naudzubillah pernah ngambil mangganya tetangga nggak ngomong-ngomong, kan bisa seperti itu. Atau onda, saya ini orang yang lurus, nggak pernah saya orang tua neko-neko. Saya kalau pengen mangkai beli di pasar gitu. Maka nanti tarik lagi ke atas lagi, minal makruhat. Nah, nggak pernah dosa besar, nggak pernah dosa kecil. Yang ketiga, mungkin kita pernah mengerjakan perkara makruh. Kalau kita pernah mengerjakan perkara makruh, harus kita taubat itu. Kenapa? Karena perkara makruh itu kembali ke atas tadi. Perkara makruh itu hal yang halal tapi Allah tidak suka. Hal yang dikerjakan tidak mendapat dosa, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala, itu makruh. Kalau kita pernah, saya pernah makan sambil berdiri, saya pernah kencing sambil berdiri, atau wah itu banyak itu perkara makruh itu. Kalau kita tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat 1, 2, 3. Naik lagi yang keempat. Enggak, saya nggak pernah mengerjakan perkara makruh. Maka naik yang keempat, min khilafil aula. Khilaful aula itu apa para jamaah? Khilaful aula itu menyalahi perintah sunnah. Sunnahnya Nabi kalau minum baca bismillah, pakai tangan kanan, itu sunnah Nabi. Kok kita ambil tangan kiri, nggak baca bismillah juga? Itu namanya khilaful aula. Nih, nggak pernah berbuat dosa besar, nggak pernah berbuat dosa kecil, nggak pernah berbuat perkara makruh. Tapi kita pernah berbuat masalah khilaful aula. Itu perlu ditaubatin itu ternyata. Meskipun hal itu tidak berdosa, tapi karena itu menyalahi perintah sunnah, ya wajib ditaubatin. Atau tidak, saya nggak pernah seperti itu, saya lempeng aja. Ya kalau makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah, saya keluar dari rumah baca doa, masuk rumah baca doa, semuanya sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan. Tapi naik ke atas lagi, min du'iyatihi al-hasanat. Ini yang repot ini para jemaah. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu sudah lempeng lurus, tapi terbesit dalam hatinya merasa menjadi orang yang paling benar. Nah itu, merasa amal ibadahnya sudah bagus, sudah banyak. Aku sedekahku ke masjidnya banyak sudah. Infak saya itu di musola al-wafur itu sudah berapa juta masuk situ. Dia dihitung. Jadi merasa orang yang paling benar. Hati-hati. Merasa orang yang paling benar itu juga wajib ditobati. Kenapa? Karena kebenaran semua itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah, kita bisa nyumbang orang, kita bisa puasa Senin Kemis dan sebagainya, itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dari Allah, mana bisa kita nyumbang orang, nyumbang masjid, mana bisa kita beribadah? Kalau enggak dari Allah Subhanahu wa taala, mana kita bisa bangun subuh salat berjamaah di langgar, kan gitu. Ketika perbuatan amal baik dibanggakan, nggak ngomong ke orang, tapi dalam hati ngomong, wah, alhamdulillah, gitu dalam hati ngomong gitu. Itu sebenarnya harus tobat kepada Allah, minta ampun. Lebih tinggi lagi para jamaah, ketika onda sedang nggak merasa, udah, artinya kita ibadah semua karena Allah Taala, kita bisa coba, atau semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang selanjutnya naik adalah min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Nah ini, orang dia merasa menjadi orang yang miskin papa, gak punya apa-apa, menjadi orang yang fakir. Padahal dia bisa makan sehari 3 kali. Dia bisa dapat, artinya pemasukan dia ada gitu. Pengeluaran dia, pemasukan ada, makan cukup dan sebagainya, bisa ngasih makan anak istri, bisa membiayai anak sekolah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang masih pikiran dalam hati itu, aku ini orang nggak punya apa-apa. Kan ada kan begitu kan ya. Agar dapat subsidi, daftar jadi orang yang miskin.
Naudzubillah sama naudzubillah. Kita nggak boleh merasa seperti itu. Kita harus merasa menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena kita mampu makan siang malam, kita mampu. Orang yang betul-betul miskin itu yang mau dimakan hari ini itu loh, nyari hari ini. Kebutuhan makan sehari 3 kali, dia hanya makan 2 kali. Kalau orang fakir itu yang mau dimakan dicari hari ini, dapat uang pun nggak cukup dimakan. Kebutuhan makan sehari 50, dia hanya bisa menghasilkan uang 25.000. Berarti dia orang yang fakir. Kenapa? Karena untuk kebutuhan dia sehari pun hanya cukup separuh. Kalau dia mendapatkan pendapatan hanya mencukupi makan, itu contohnya 3 kali makan cuma dapat 2 kali makan, berarti itu masih namanya orang miskin. Tapi yang mau dimakan hari ini, nyari hari ini nggak dapat pun dapat hanya separuhnya, itu namanya orang fakir. Rata-rata di Balikpapan nggak ada Pak seperti itu. Ada nggak orang seperti itu? Nggak ada. Hampir rata-rata semuanya punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi anak istrinya, cukup untuk menghidupi keluarganya, bisa nyumbang orang tua, bisa masih untuk biaya anaknya sekolah dan kuliah. Rata-rata seperti itu. Jadi nggak ada orang miskin di Balikpapan sebenarnya. Sehingga ketika ada orang merasa saya ini orang miskin, orang nggak punya apa-apa, itu wajib tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya masih ada 2 tingkat lagi. Selanjutnya orang yang merasa sudah benar tobatnya kepada Allah. Artinya sudah tobat ini sudah benar. Hal semacam itu juga tobat dalam tobat. Harus betul minta ampun. Kenapa? Merasa tobatnya udah benar. Terakhir para jamaah adalah min kulli khatirin yakhturu lahu min ghairi mardatillah. Ini terakhir. Orang harus taubat kepada Allah dari sesuatu yang timbul dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam rentek hatinya itu, omongan hatinya, sesuatu yang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sempat ngerjakan, hanya ngomong dalam hati. Contoh gini, ketika ya kayak contoh tadi itu, ketika tetangga kita dapat beli mobil baru dan hati kerentek, mau ngomong nggak jadi, istighfar minta ampun kepada Allah. Ini kan dia ngomong kan nyakitin hati orang. Kita mau marah-marah sama istri nih, udah pulang kerja kita capek cari uang, di rumah istri ngomen, kita mau marah kan nggak boleh gitu. Hanya mau mesti ngomong, dia hanya mau, belum ngomong gitu. Itu namanya kerentek suatu yang itu dimana nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, contohnya ada mangga tetangga nih, kok sudah matang ini, kayaknya enak deh dirujak. Satu aja diambil enggak pasti ridho lah Pak Haji, yang gitu bahasanya kita. Tapi kan nggak izin tuh kalau kita ngambil. Andai kan kita ngambil kan nggak izin tuh. Tapi belum jadi, hanya mau, pikiran kita dalam hati kita mau. Kayak enak kalau dirujak ini. Ambil satu mana ada, pasti halal lah Pak Haji mau gitu. Itu hal semacam itu belum sempat dikerjakan aja, kerentek dalam hati kita ngomong seperti itu hal yang nggak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita taubatin. Maka ketika dari awal dari atas ini haram, perkara dosa besar, dosa kecil, perkara makruh, khilaful aula, min duitan sampai ke atas ini bersih semua, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian kita ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya diri sendiri. Apabila ada salah kata selama mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup mungkin ada 1, 2, 3 pertanyaan. Monggo, kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau nggak bisa, saya nggak mau utang. Nanti tak lempar ke Ustaz Rosidi, kan saya hanya wakil. Oke, monggo kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup.